Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Husna Rauda. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dengan Prodi Teknik Informatika dengan NPM-nya 205520111034. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi komunikasi interpersonal dengan salah satu syarat mata kuliah Personal Development. Pertama-tama, apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi manusia yang paling sering dan yang paling dasar di setiap momen kehidupan manusia itu sendiri. Orang menerima pesan melalui mata, telinga, kulit, hidung, dan alat indera lainnya. Adapun dengan teknologi yang sudah berkembang, manusia itu sekarang bukan hanya melalui indera pendengarnya atau indera yang ada di diri kita, tapi dengan sebuah surat, terus burung dulunya, terus sekarang sampai ke WhatsApp. Bukan hanya mereka saja, tapi kita emang paling penting itu kita berkomunikasi dengan indera kita sendiri agar kita bisa mengekspresikan sebuah pendapat atau gagasan yang kita punya kepada seseorang itu. Komunikasi interpersonal terjadi ketika dua individu terlibat dalam proses komunikasi dalam arti yang lebih luas. Jadi kalau misal komunikasi interpersonal itu bukan hanya satu orang yang ngomong. Tapi orang yang lainnya malah cuek, enggak. Tapi komunikasi interpersonal itu sebuah dua individu yang saling bertukar pendapat, ide, gagasan, perasaan, dan informasi terkait peristiwa yang terjadi di kehidupan mereka masing-masing. Jadi kayak teman curhat kita lah. Komunikasi interpersonal itu kalau kita ngomong sendiri mah itu bukan komunikasi interpersonal, kita ngomong sendiri dengan diri kita sendiri. Berkomunikasi secara interpersonal merupakan kebutuhan dasar kemampuan hidup manusia. Orang-orang melakukan komunikasi antar pribadi tidak hanya di rumah atau di kantor, tetapi juga saat mereka berjalan. Jadi bukan cuma di rumah duduk, terus di kampus, di sekolah, bukan, tapi saat kita berjalan pun kita berkomunikasi dengan diri kita, dengan manusia-manusia yang lewat, misalkan kan kayak gitu. Terus dengan umumnya komunikasi interpersonal berlangsung melalui percakapan dari dua antar manusia. Ini dapat merupakan percakapan telepon. Kalau untuk sekarang tuh kayak percakapan telepon, video call, terus chat lewat WA kan, gitu kan ada. Jika individu terhubung secara emosional. Jadi kalau komunikasi interpersonal itu kita harus terhubung secara interpersonal, jadi harus secara emosi lah gitu. Buat nyampein sesuatunya, karena kalau kita nggak pakai emosi, dianya nggak ngerasain, kitanya menggebu-gebu kan nggak akan enak juga nantinya gitu. Dan kebetulan dalam salah satu televisi menyiarkan sebuah debat calon presiden ketiga di hari Rabu tanggal 7 Januari. Lupa deh harinya. Oh, bukan hari Rabu, mohon maaf, salah. Di tanggal 7 Januari. Nah, dan saya lihat antar komunikasi calon presiden pertama, kedua, dan ketiga itu mereka sudah sangat bagus. Tapi ada mereka tuh mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing untuk setiap mereka berkomunikasi, gitu kan. Ada yang paslon pertama itu, calon presiden pertama, dia itu sangat bagus berkomunikasinya, lancar, gagasannya luas, terus memakai teori yang pas, dan orang-orang pun yang mendengarnya pun akan membuat dan berpikir beliau sesuatu atau seseorang yang mampu
berbicara dengan baik dan benar. Jadi minus lah kalau misal dia dicapnya bakal punya omongan yang jelek, karena dalam diri dia sendiri pun sudah dibangun dengan teoritis, dengan gagasan yang pas dan omongan yang lancar gitu. Jadi udah hal biasa bagi dia untuk berkomunikasi terhadap terhadap orang-orang sekitar yang ada di lingkungan dia itu sendiri. Yang kedua itu ada calon presiden yang kedua. Nah, kalau yang calon presiden yang kedua ini itu dia itu tidak mampu merangkai kata-kata sebagus yang pertama, karena emang beliau ini bekerja itu bukan hanya sebagai kata-kata saja. Dia itu dalam komunikasi sangat kurang. Bukan kurang karena apapun, tapi karena emang dia tidak bisa mengekspresikan sebuah dia tidak bisa mengekspresikan sebuah perasaan dia terhadap orang-orangnya sekitar gitu. Jadi dia itu kurang komunikasi interpersonal dan menggebu-gebu gitu kan, kesannya menggebu-gebu, jadinya padahal enggak. Beliau itu termasuk orang yang apa adanya, ngomongnya belak-belakan, tapi kurangnya diatur dalam berbicara terhadap orang-orang sekitar gitu kan, untuk yang kedua ini. Dan yang ketiga ini, beliau tidak banyak ngomong, tidak banyak aksinya, tapi beliau langsung to the point. Jadi omongan yang dia sampaikan, komunikasi yang dia sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada teman-temannya yang lain ataupun dengan lawannya saat debat, dia itu tidak bertele-tele dan berkomunikasi itu pun sat-set gitu, kayak langsung to the point aja daripada harus belibet kemana-mana gitu. Jadi nggak ngalor ngidul, tidak seperti yang lainnya gitu, yang berbeda. Karena di setiap paslon yang saya lihat, mereka itu mempunyai komunikasi dan cara mereka berkomunikasi itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menilai mereka itu dengan omongannya saja, dengan tindakannya saja, dengan to the point-nya mereka, tapi dengan karakter mereka, dengan logika mereka dan teoritis mereka pun, dan data yang mereka punya pun kita bisa untuk menilai itu calon presiden yang baik dan bagus untuk Indonesia nanti ke depannya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan nama, atau tidak adanya kesopanan dalam saya berbicara. Mohon maaf sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.